Syukur karena hari ini atas niat baik hari ini kami datang ini atas niat baik Pak. Kemudian kami hadir dengan tujuan adalah menyampaikan keluh kesah kami, tetapi tidak terlepas dari sebenarnya tanggung jawab masyarakat Kabupaten Maros secara keseluruhan dan sebenarnya seluruh Indonesia untuk konservasi sumber daya alam di KT Suaka Marga 1 KT ini. Yang pertama izinkanlah saya untuk membacakan sejarah kawasan ini. Biar tidak apa-apa. Tadi saya harus membacakan ini karena tindakan ini datangnya dari Dinas PU. Jadi saya harus membacakan sehingga Bapak sendiri tahu. Beberapa menit. 3 menit. Kawasan hutan Kateri ditunjuk sebagai hutan tetap kelompok hutan Kateri atau RTK 77 berdasarkan keputusan ZB.BESL nomor 5 tanggal 23 Juli tahun 1991 dan RB nomor 140 garing LK dari tanggal 20 Agustus tahun 1998. Kawasan hutan Kateri yang terletak di Kabupaten Malaka merupakan hutan dengan fungsi lindung untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir, tanah longsor dan erosi. Merupakan kawasan hutan primer dengan berbagai jenis pohon seperti kesambi, beringin dan lainnya, serta merupakan habitat satwa liar baik. Strip 2 garing 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dengan luas 4.600,22 hektar. Dengan telah ditetapkannya kawasan Suaka Marga 1 Kateri, maka proses pengukuhan kawasan telah selesai. Dasar hukum mungkin dibacakan di situ. Berdasarkan sejarah dan dasar hukum di atas, maka kelestarian hutan lindung menjadi tanggung jawab bersama. Kondisi kawasan Suaka Marga 1 Kateri sekarang sangat memprihatinkan. Banyak pelaku pengerusakan hutan sering terjadi berupa pembawaan liar, dan yang sangat mengerikan adalah pembuangan sampah yang sembarangan mengakibatkan tingkat kelestarian lingkungan terancam merusak. Banyak pelaku pengerusakan hutan sering terjadi. Bahkan yang sangat mengecewakan adalah tindakan pengerusakan itu atas niat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Akan tetapi yang mengherankan adalah adanya upaya pembiaran terhadap masalah ini dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Pihak berwajib sepertinya sekongkol dan dengan para pelaku sehingga tidak ada tindakan pencegahan terhadap pelaku pengerusakan ini. Melihat kasus pengerusakan ini maka semakin meningkat, maka kami yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Lingkungan menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membersihkan dan mengangkut kembali semua sampah di sepanjang jalur Kateri Nuroho. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka segera menetapkan TPA sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak bertolak belakang dengan harus sesuai dengan UPNP, upaya lingkungan itu. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka untuk segera merevitalisasikan kembali hutan yang rusak akibat pembuangan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. 4. Forum Pemuda Peduli Lingkungan akan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib berdasarkan bukti yang ada karena sudah melanggar Undang-Undang Hutan Lindung. Terakhir, Forum Pemuda Peduli Lingkungan sudah bersurat ke BKSDA, NTT, dan Kementerian Kehutanan di Jakarta. Terima kasih. Ada tambahan dari Papa Lius sebagai mereka orang tua yang pernah sering di hutan Kateri. Dan harapan kami yang pertama saya perkenalkan nama saya Pascalis Pidina, Pusras Desa Kateri, Dusun Mikor. Berdasarkan sejarah dan aturan yang ada yang sudah dikatakan, maka kami sebagai masyarakat di sana melihat bahwa ternyata hutan atau kawasan lindung yang ada di Desa Kateri menjadi tanggung jawab bersama. Karena secara sah dan resmi pemerintah pusat telah memutuskan bahwa hutan lindung Kateri itu bahagian dari hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan aturan untuk kita bersama-sama menjaga, mengawasi, melindungi yang namanya hutan, tapi justru yang melakukan kesalahan atau justru yang lalai dalam merusak lingkungan bukan masyarakat jelata atau orang gondok dalam
garis miring bahwa orang yang tidak mengerti. Tapi yang paling mengecewakan kami masyarakat Melaka, KTI khususnya, adalah yang melakukan pengrusakan ini oleh dinas terkait, khususnya dinas PU. Hari Sabtu kemarin dulu. Ya, atau masih ada tambahan, ya silakan. Kalau nanti tidak diakomodir, pulangkan nanti rasa tidak enak toh. Jadi ada yang mau memberikan pendapat, silakan. Baik, terima kasih. Ada petugas yang memenjarakan apa yang menangkap oknum-oknum tersebut. Jadi kami mohon petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga hutan, gunakan tugas Bapak sebaik mungkin untuk menjaga hutan ini. Karena hutan ini tidak ada, Bapak-bapak tidak akan bertugas sini, mungkin di tempat lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira untuk sementara cukup 3 orang yang mewakili forum menyampaikan pendapatnya, dan karena itu kita akan memberi kesempatan ya kepada Pak Kadis terlebih dahulu. Kemudian nanti juga ada dari Pak Kepala Resort ya, karena tadi sempat disinggung juga berkaitan dengan petugas jaga ya, itu yang nanti akan diberi kesempatan ya. Nanti penjelasan teknisnya dari Pak Kadis dulu, kemudian dari bapak-bapak dari Balai Konservasi, kemudian nanti kita akan beri pendapat secara bersama-sama. Kira-kira begitu ya. Jadi Ketua Komisi 1 Mokaraiti dan bapak-bapak anggota Komisi 1 dan Komisi 3 yang hadir yang saya hormati, dari BKSPA yang saya hormati, saya punya bapak, saya punya adik, saya punya saudara, semua yang dari KTI yang saya hormati. Kenapa sampai untuk kuning itu ada satu kemanusiaan di KTI? Saya akan jelaskan. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, kebersihan di Melaka ini sudah sejak Melaka belum ada dulu cabang Nagiro, kami di kecamatan Melaka Tengah, bisa soal motor. Begitu Cikgu dan curah kecapnya, kami cari masyarakat karena ini ketimpian no. Menurut arahan RW setelah maka ada ini, itu adanya di desa Bareng, lebih meter, dan kepala kebersihan Payantai sudah masuk ke sana, identifikasi orang-orang yang mau kasih untuk tugaskan. Nah, sebatas itu belum sampai kepada kebebasan. Dari sam proses, sam itu pekerjaan kebersihan ini masih dalam terus. Tapi so ini sebentar orang atau pos konda tusuk di bos itu penuh, pin lagi penuh. Sekali mereka boleh di dari Lemer. Tetapi begitu ada papan pengumuman tulis larangan selabatnya. Gitu. Yang kedua, untuk bapak tadi bilang asapnya untuk PU itu ada buang di sana. Ada 4 trek, 3 trek swasta. Betul. Saya itu kepala kebersihan, di situ tanpa informasi ke saya, ya itu ada kerja sosial oleh desa Bahari yang namanya Kamil Hilko apa itu dari desa Bahari, polsek, puskesmas, ini apa lalu apa atau apa itu kepada kita melalui rantai kami ini mungkin yang terlebih untuk berat sampah. Anak kebersihan satu orang tidak ada. Namun saya sekelas yang masih kacau balau. Saya tidak tahu padahal segala begini harus itu. Kita di video saya baru lihat jelas pasti. Sehingga hari minggunya wartawan apa sepak menuju telepon saya bangga. Saya tahu kalau kemana orang sama pada partai apa mungkin ini mau kita sepilih satu, sepilih dua dipecat. Seperti begitu. Jadi bapak tadi minta supaya saya tidak kembali tadi. Ya, saya akan orang desa hari karena itu mereka saya punya murid dipinjam
saya tahu itu larang. Makanya 1 tahun terakhir ini, kan waktu yang perlu saya itu ternyata ini, kapasitas pinjam. Tanpa ini kau bersih ada. Jadi ini saya tahu ini dari berita. Ceritanya yang panjang harus supaya sampai kenapa waktu ini bisa buang sampah situ. Di dunia. Jadi saya terbantah, saya sebagai orang tua, saya punya start menabung sesuatu di bawah tanpa penasihat saya. Saya tahu ini sebelum di hutan sana, sekarang semua di saya siap. Ya. Tapi kali-kali yang lalu hanya ketangkapnya itu hari Sabtu ini. Jadi dari Dinas PU kami harap jangan mengelak dari persoalan ini. Tapi pertanggungjawaban yang kami punya tuntutan ini. Seperti itu Bapak. Jadi konkretnya itu seperti itu. Jadi tolong sesuaikan dengan kami punya tuntutan ini. Jangan membela diri dengan yang hari Sabtu kemarin. Tetapi kali-kali sebelumnya itu, sebelum ada pelang, sebelum pelang dipasang, sampah-sampah yang sudah di situ. Keresahan masyarakat lewat jalan di situ, cium aroma-aroma yang tidak baik, hutan-hutan pun pohon pun ditumbang karena bakar sampah. Makanya kami datang ke sini. Seperti itu Pak. Terus sampai tadi itu bekerja bakti, membuat sampah tidak ada. Telepon paling kecil, bawa ke sana, tanpa ketahuan saya itu soalnya tidak ada. Mau untuk apanya? Tadi kita bisa sama-sama. Nah, kami cuma perbuatan satu yang kita pokoknya ke saya pakai yang begini. Saya tidak tahu kisah. Cuma saya. Ini. Hanya itu saja yang soal Pilihannya Bapak. Soal RTW Pura Penelaga itu tempatnya di Desa Barene yang tadi saya sampaikan bahwa setelah sejauh ini kasih orang-orang yang kita mau jelaskan lingkungan kemudian di dalam pembunuhan ini juga hanya kita kemarin mendengar gaya Di forum ini Bapak sebagai pimpinan kepala dinas, seharusnya tadi kita minta kehadiran bupati, tapi karena situasional kita juga mengerti. Dan Bapak yang sudah hadir, kesempatan ini Bapak harus berani tunjukkan satu lokasi untuk pembangunan sementara. Kalau percaya atau tidak, ini kalau misalkan kotoran di Melaki ini taruh di mana? Tanggung jawabnya Bapak ada di situ sebagai kepala dinas. Komite eksekutif ini kan bagian dari pelayanan, ya ini sudah. Nah, jadi misalnya hari ini kita fokuskan kira-kira tempat strategisnya apa? Atau misalnya kita kasih usul saran, gali lubang di mana, bisa tutup. Kami menjadi tanggung jawab Bapak. Tidak bisa bilang, oh ditutup deh. Materi itu entah alasan sosial seperti apa pun tidak akan bisa. Itu hutan lindung. Itu hutan lindung, tidak akan bisa. Bupati pun bahkan presiden itu tidak akan bisa. Kan sudah ditetapkan di undang-undang. Itu kalau pahami. Jadi sore ini untuk TPA ini kita rumuskan. Sehingga Bapak bisa perjelaskan untuk anggota yang mungkin di kebersihan bahwa buang dari sini. Saya pikir untuk realisasi yang lain-lain mungkin Bapak mereka bisa atur teknisnya. Tetapi harus diputuskan pembuangan sementara harus ada, sehingga tidak boleh terjadi begitu. Terus solusinya di WMR, solusinya di Kediri. Dan jalannya hanya itu Bapak. Tidak bisa tembak-tembak ini melanggar usaha. Terima kasih. Oke. Jadi silakan Pak Kadis melanjutkan. Karena tadi terpotong. Sehingga bila itu supaya saya harus cari inovasi. Saya sudah berusaha selama sekian tahun pindah di satu kubu permintaan orang itu main buang. Yang terakhir kemarin di Diano 20 tahun. Akhirnya selama 40 sampai mengendap di Cinta mau viral dua atau kemarin kita dapat dua contoh. Dan itu tidak ada orang kebersihan di situ di apa itu dan beritahunya absurd kita berusaha untuk membuat bagian sama. Kalau saya tempat kita berusaha, saya sementara saya untuk produksi ketemuan-temuan begitu. Baik ya, jadi sudah ya, tapi tetap akan menjadi tugas dari Pak Kadis PUPR dan seluruh timnya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya. Penjelasannya seperti itu ya.
Nanti Bapak anggota DPR bisa memberi pendapat. Tadi Pak Untung. Hormat para anggota Dewan, dan saya ucapkan sebelumnya saya perwakilan dari BPKSDA NTT. Yang dalam hal ini kami di Resor Betung, Suaka Marga Satu Kateri. Wilayah kami ini dulu terbagi jadi dua. Dulu dikelola oleh Dinas Kehutanan, satunya langsung kementerian. Pada tahun 2009 diambil alih kementerian, jadi luasannya itu jadi 4.699,30 hektar pada tahun 2009, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Kalau untuk mengenai terkait pembuangan sampah, dan terima kasih, sebenarnya pimpinan saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda peduli Kateri. Mungkin beliau juga mengucapkan terima kasih, dalam hal ini saya mewakili. Kami menyampaikan kalau terkait tadi pembabatan hutan yang disampaikan Pak Mas Yusran, itu memang kami akui kalau pembabatan hutan untuk kami menegakkan aturan ini agak susah. Makanya saya berterima kasih sekali terhadap Ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan Masyarakat Kateri. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak Dewan yang terhormat. Saya sampaikan juga untuk Bapak Dewan, mungkin tim dari Jakarta besok akan hadir di Malaka untuk menyelesaikan kasus konflik tenurial yang terjadi di SMKT. Dan mungkin kami akan mengundang Bapak. Saya juga mungkin akan fasilitasi Ketua Forum Peduli Lingkungan, karena ini kan aspirasi masyarakat. Kalau kami saya sebagai pengelola Suaka Marga Satu Kateri, kawasan SMKT, berterima kasih. Mengenai pembabatan liar ini sudah terjadi, saya akan menjawab hanya karena kita masih fokus di sampah, sudah terjadi dari 99. Karena saudara-saudara kita di sini mungkin datang untuk negara, pasti tidak akan mengolah tanah masyarakat, pasti tanah negara yang diolah. Itu kami sudah sampaikan sampai Menko Polhukam, itu sudah di atas. Kalau untuk masalah sampah, terima kasih. Papan kami sudah pasang pelang itu sebenarnya. Mungkin masyarakat bisa lihat, kami pasang pelang dilarang membuang sampah. Saya selalu berkoordinasi. Jadi mungkin ini kami ada Bapak. Hanya untuk sekarang ini kami tidak bisa menegakkan aturan tangkap kayak dulu boleh. Menangkap langsung tangkap. Kami sekarang pakai 3 pilar arahannya. Tokoh agama, pemerintah, dan adat. Jadi seandainya kami dapat kami pernah menerapkan sanksi adat itu di daerah Barat. Pada saat itu kami patroli, kami menyerahkan case itu adat setempat untuk dikenakan sanksi adat yang berlaku. Kita pendekatan dulu sekarang. Terkait masalah sampah, saya koordinasi dengan, ini kan mungkin sudah 2 kali ya. Di Desember 2020 di Lirik Victor Lirik bebas bicara, itu juga pernah diungkit, kami menjawab itu. Kemarin tanggal 1 Februari saya berkoordinasi dengan Bapak pihak PUPR, karena Bapak beliau minta untuk kami koordinasi mengenai tempat pembuangan sampah. PMR saya sampaikan kalau kami di SMKT ini tidak ada aktivitas apapun yang merusak lingkungan hidup. Kami sampaikan, saya langsung bertemu dengan beliau pada tanggal 1 Februari 2021. Ya, dari beliau juga menyampaikan kalau mungkin akan disampaikan dalam ini Sekda, mungkin langsung Pak Bupati ya, untuk mencari solusi di mana pembangunan TPA yang ini. Karena kami dari pada saat itu kami tidak memberikan semacam izin untuk memasangkan ini kawasan konservasi. Kalau untuk kami juga berterima kasih juga. Kami mungkin bukan tidak menerapkan aturan, kami masih sementara pakai pendekatan 3 pilar.